bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Angginina Pratiwi dengan NPM 25412033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai inflasi, penyebab inflasi, dampak inflasi, serta biaya sosial yang ditimbulkan akibat inflasi. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam perekonomian yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Hampir setiap orang pernah merasakan dampak inflasi. Misalnya, ketika harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi meningkat, atau uang yang dimiliki terasa semakin sedikit nilainya dibandingkan sebelumnya. Inflasi adalah suatu kondisi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perlu dipahami bahwa tidak semua kenaikan harga disebut inflasi. Jika hanya satu atau dua barang yang mengalami kenaikan harga, maka hal tersebut belum tentu merupakan inflasi. Inflasi terjadi apabila kenaikan harga terjadi pada banyak jenis barang dan jasa sehingga memengaruhi tingkat harga secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika harga beras, minyak goreng, telur, biaya transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya naik secara bersamaan, maka kondisi tersebut dapat disebut sebagai inflasi. Inflasi biasanya diukur dalam bentuk persentase. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin besar kenaikan harga yang terjadi dalam suatu periode. Penyebab inflasi. Inflasi dapat terjadi karena berbagai faktor. Secara umum, penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Inflasi karena meningkatnya permintaan atau demandful inflation. Inflasi jenis ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produsen dalam menyediakan barang dan jasa tersebut. Sebagai contoh, ketika pendapatan masyarakat meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat. Akibatnya, permintaan terhadap berbagai barang menjadi lebih tinggi. Jika jumlah barang yang tersedia tidak mencakupi, harga akan naik. Fenomena ini sering terjadi ketika kondisi ekonomi sedang tumbuh dengan baik dan masyarakat memiliki kemampuan belanja yang lebih besar. Inflasi karena kenaikannya biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya produksi dapat meningkat akibat kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah tenaga kerja, kenaikan harga energi, atau meningkatnya biaya transportasi. 3. Inflasi karena bertambahnya jumlah uang beredar. Penyebab berikutnya adalah meningkatnya uang jumlah yang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang yang dimiliki masyarakat bertambah lebih cepat dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia, maka harga-harga cenderung meningkat. Harga ini terjadi karena masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, sedangkan jumlah barang yang tersedia relatif tetap. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral perlu mengatur jumlah uang yang beredar agar tetap seimbang dengan kebutuhan perekonomian. 4. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi juga dapat berasal dari faktor eksternal atau luar negeri. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak dunia dapat menyebabkan biaya produksi dan transportasi meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, kenaikan harga barang impor juga dapat memengaruhi harga barang di dalam negeri, terutama jika barang tersebut menjadi bahan baku penting bagi industri. Jenis-jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Pertama adalah inflasi ringan, yaitu inflasi dengan tingkat yang relatif rendah dan masih
masih dapat dikendalikan. Kedua adalah inflasi sedang, yaitu inflasi yang mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga mengganggu stabilitas ekonomi. Keempat adalah hiperinflasi, yaitu kondisi inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Dalam kondisi ini, nilai uang dapat turun secara drastis sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang digunakan. Dampak inflasi terhadap masyarakat. Inflasi memiliki berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat bersifat negatif maupun positif, tergantung pada kondisi ekonomi yang terjadi. Dampak negatif inflasi. Dampak negatif yang paling dirasakan adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa meningkat, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kebutuhan yang sama. Jika pendapatan tidak ikut meningkat, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menurun. Selain itu, inflasi juga dapat mengurangi nilai tabungan. Uang yang disimpan hari ini mungkin memiliki daya beli yang lebih rendah di masa depan karena harga barang terus meningkat. Inflasi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha menjadi lebih sulit memperkirakan biaya produksi maupun keuntungan yang akan diperoleh. Akibatnya, inflasi dapat menurun dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Dampak positif inflasi. Meskipun sering dianggap merugikan, inflasi dalam tingkat yang rendah dapat dan terkendali sebenarnya dapat. Inflasi yang stabil dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya untuk konsumsi atau investasi dibandingkan hanya menyimpannya. Selain itu, inflasi yang rendah seringkali menjadi tanda bahwa aktivitas ekonomi sedang berjalan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat. Karena itu, yang diharapkan bukanlah inflasi 0%, melainkan inflasi yang rendah dan terkendali. Biaya sosial akibat inflasi. Selain dampak ekonomi, inflasi juga menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama ada menurunnya kesejahteraan masyarakat, yang kedua meningkatnya kesenjangan sosial, yang ketiga ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan sosial, yang keempat menurunnya kepercayaan terhadap perekonomian. Upaya mengendalikan inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, bertambahnya jumlah uang beredar, maupun faktor eksternal dari luar negeri. Inflasi memiliki berbagai dampak terhadap perekonomian, baik dampak positif maupun negatif. Namun, apabila inflasi terlalu tinggi, maka dampak negatif yang ditimbulkan akan lebih besar, seperti menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya nilai tabungan, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Selain itu, inflasi juga menimbulkan biaya sosial, merupakan menurunnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kesenjangan sosial, munculnya ketidakstabilan sosial, dan berkurangnya perjalanan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan melalui berbagai kebijakan ekonomi agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.